Nah, pemirsa, lantas apakah cara berkomunikasi dua baca pres di hadapan mahasiswa UI dapat menggait hati para pemilih muda atau Gen Z? Dan kita akan membahasnya langsung dengan pengamat komunikasi politik, Prof. Karim Suryadi. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Prof. Karim, jadi sebenarnya apa dampak signifikan ataupun keuntungan yang bisa didapatkan oleh baca pres Anies dan juga baca pres Ganjar ketika memberikan kuliah kebangsaan di depan para akademisi ini, Prof? Ya, kuliah kebangsaan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang sangat pas ya untuk menjalin perjumpaan dalam pemikiran, meeting it mind antara bakal calon presiden dengan kalangan kampus, khususnya dengan para mahasiswa yang tidak sedikit di antara mereka tergolong pemilih pemula. Menurut saya ini penting karena apa? Dalam 2 minggu terakhir ini saya menghadiri undangan 3 kampus terkait dengan pemilih pemula. Di kampus saya sendiri di UPI, kemudian ke Universitas Bangka Belitung, kemudian terakhir tadi malam dari Universitas Jambi. Sama tentang pemilih pemula. Jadi kesimpulan saya, para pemilih pemula semester 1, semester 2 itu sangat tertarik dengan pemilu dan mau ikut serta dalam pemilu. Masalahnya mereka belum mendapatkan informasi yang memadai. Kalau soal nama bakal calon presiden mereka tahu. Tapi ketika ditanya, adakah Anda sudah menyimpan satu nama untuk DPR RI, untuk DPD, DPRD provinsi, kabupaten, mereka bilang belum. Bahkan mereka bisa menyebutkan nama artis-artis Korea gitu ya, Jimin dan lain-lain, tapi mereka tidak punya dalam memori meskipun mereka sering lihat baliho. Artinya apa? Artinya kata mereka ingin ada pendekatan yang pas tentang bagaimana menjelaskan sebuah isu yang relate kata mereka, yang berhubungan dengan kehidupan mereka baik hari ini dan utamanya pada masa yang akan datang. Kalau sekarang sering disebut-sebut bonus demografi dan pemilih pemula ini sebagai aktor utamanya, mana peta jalan yang disodorkan oleh bakal calon presiden ini untuk ditempuh oleh mereka. Kalau misalnya sekarang disebut-sebut jumlah pemilih pemula, pemilih muda itu bukan hanya banyak jumlahnya, tetapi mereka adalah segmen penduduk, segmen pemilih yang kritis, lebih toleran, lebih independen. Lalu mengapa pendekatan yang digunakan itu generik? Orang masih berebut, belokan, nongol di baliho. Padahal kan untuk generasi Z, baliho itu bukan informasi, bukan media yang penting. Jadi menurut saya satu, belum ada pendekatan yang pas untuk mereka. Dari sisi konten juga belum klik begitu. Nah, ambil contoh misalnya dari potongan kutipan tadi. Ya jangankan mahasiswa, saya juga bingung ketika dikatakan saya kader partai. Tapi presiden bukan, gubernur bukan. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih saya kader partai tapi presiden bukan, gubernur bukan, maksudnya apa? Itu ya. Jadi menurut saya mahasiswa kan adalah kelompok kritis dan pertanyaan tadi sesungguhnya itu adalah sosis tinggal lop sebenarnya, atau dalam bahasa Prancis itu kaviar. Pertanyaan yang mudah untuk memantulkan, itu pertanyaan yang bagus menurut saya. Jadi forum dialog seperti ini saya lebih suka ada kreatif dialog kreatif dengan anak-anak muda sehingga mereka turut terlibat dalam persoalan bangsa, diberitahu ini masalahnya, ini solusi yang akan diambil, yuk sekarang kita sama-sama. Anda menjadi bagian penting dari proyek penyelesaian masalah kebangsaan ini. Tapi Anda melihat sudah kreatif dialog tadi tidak tersaji dalam kuliah kebangsaan ini, Prof. Karim? Ya, mungkin banyak variabel ya, mungkin soal waktu, mungkin soal pembagian siapa yang bertanya. Tetapi menurut saya biarlah pertanyaan itu beragam, mewakili segmentasi yang ada di kampus. Ada dosen yang bertanya, ada mahasiswa yang bertanya. Bukankah Indonesia jauh lebih kompleks dari itu? Dan bukankah klasifikasi pemilih dilihat dari usia juga lebih kompleks? Misalnya ada 6.000 lebih calon pemilih berusia kurang dari 17 tahun karena sudah menikah. Nah, ini siapa yang akan mempertanyakan dan apa kepentingan mereka kalau bukan pekerjaan misalnya startup dan lain-lain. Ya. Jadi menurut Prof. Karim, saya kita akan melihat sebentar dulu nih mengenai informasi dan data juga. Ada sebanyak 46 juta suara Gen Z atau pemilih muda akan diperebutkan di pemilu 2024 mendatang. Nah, demi merebut hati para pemilih pemula ini, isu-isu krusial perlu jadi perhatian Capres dan juga Cawapres. Beberapa
beberapa lembaga survei juga pernah membeberkan hasil penelitian terkait masalah krusial yang dihadapi Gen Z atau pemilih muda. Di antaranya jadi perhatian terbanyak adalah soal lapangan kerja. Iya Prof. Karim, kalau kita melihat data tadi isu strategis yang tentunya menjadi fokus perhatian para pemilih muda ataupun pemilih pemula ini yaitu terkait dengan sektor lapangan pekerjaan begitu Prof. Karim. Apakah dengan kuliah kebangsaan yang dilakukan oleh Baca Pres Anies dan juga Baca Pres Ganjar kemarin sudah mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait dengan lapangan pekerjaan ini yang tentunya menjadi isu hangat ya, isu potensial juga bagi para pemilih muda dan juga pemilih pemula ini Prof. Karim? Ya, kalau soal isu strategis ya, isu krusial, boleh saja hasil surveinya seperti itu. Tetapi saya punya data lain yang saya kumpulkan sendiri, misalnya dalam riset saya, dialog dengan mahasiswa, dengan pemilih pemula, justru mereka ingin melihat sebenarnya sebelum menyelesaikan lapangan kerja, tapi isu korupsi dan tindakan pemimpin yang tidak cerdas dan mempermalukan itu ditangani sendiri gitu ya. Ada pemilih pemula yang mengatakan begini, bagaimana mungkin kita bisa merancang pekerjaan untuk generasi saya kalau persoalan korupsi yang jelas-jelas merajalela belum ditangani atau misalnya muncul terus sehingga menggerogoti hasil pembangunan. Jadi isunya banyak dan pemilih pemula punya cara untuk menilai masalah krusial. Tapi yang pasti mereka punya pandangan tersendiri tentang pemilu ini, tentang bangsa ini. Mereka pun punya kebangsaan. Kebanggaannya itu turun naik bergantung kepada prestasi yang ditunjukkan oleh pemimpin. Mereka bangga ketika atlet kita berprestasi misalnya, tapi mereka malu ketika ada persoalan yang menohok bangsa mengemuka. Nah, apakah kuliah kebangsaan ini akan menjawab itu semua atau tidak? Menurut saya tidak akan terjawab semua. Tapi paling tidak, itu akan memberikan gambaran tentang tema besar atau kerangka utama para bakal calon presiden itu. Jadi detail kasus per kasus tidak akan, karena waktunya tidak akan cukup, tidak akan memadai, tapi paling tidak akan memberikan gambaran tentang common platform dari bakal calon presiden yang akan tampil. Setidak-tidaknya dari diksi, dari sudut pandang, dari latar pemikiran itu akan memberikan insight kepada mahasiswa sebagai pemilih bahwa tekanannya, intensinya pada aspek apa, cara penglihatannya seperti apa, itu akan menjadi informasi yang penting. Gitu ya. Walaupun ini jadi baru permukaan saja begitu ya Prof. Karim, tapi ini pesannya sudah tersampaikan dengan jelas kepada akademisi atau seperti apa Prof. Karim, Anda melihat? Jadi menurut saya bilang tadi, kalau kasus per kasus ini tidak akan bisa menjawab semuanya, tidak akan bisa menjelaskan semuanya. Selain karena kasusnya kompleks, masalahnya banyak, tetapi perspektif menilai kasus penting tidak penting juga subjektif. Tapi paling tidak kehadiran ketiga baca pres itu akan menjelaskan tentang common platform mereka dalam melihat persoalan, pendekatan dan sudut pandang yang mereka gunakan dalam melihat kasus-kasus itu, sehingga itu akan memberikan insight, wawasan, penjelasan bahwa sosok A, B, C berbeda dalam cara mengatasi persoalan karena sudut pandang yang mereka gunakan berbeda, pengalaman keterlibatannya berlainan, deposit politiknya juga tidak sama. Dan itu semua akan memberikan alat untuk mengkomparasi di antara tiga baca pres ini, kira-kira siapa yang paling cocok untuk kalangan kampus dan pemilih pemula. Jadi itu penting menurut saya. Jadi ini bukan persoalan salah benar. Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Yang ada adalah jawaban yang berterima dan klik dengan para mahasiswa atau tidak. Itu saja sih gitu kan. Karena perbedaannya ordinal bukan nominal. Paling tidak para anak muda ini mengenal ya Pak Prof. Karim sosok-sosok yang akan mencalonkan diri di pemilu tahun 2024 itu ya. Iya, karena saya bilang tadi mereka punya minat, punya hasrat untuk terlibat dalam pemilu. Hanya sampai hari ini mereka belum diberikan penjelasan tentang siapa
orang-orang yang nongol itu? Sebab kalau hanya muncul di baliho itu kan hanya menjelaskan wajah dan mengutarakan nafsu untuk mencalonkan Baik. diri, tapi tidak Baik, Prof. menjelaskan Karim. mengapa dia harus mencalonkan diri dan mengapa saya harus memilih mereka. Jadi Ya. debat ini merupakan wahana untuk itu menurut Baik, saya. baik Saya Prof. menyambut Karim, sebelum positif. kita melanjutkan perbincangan kita akan melihat dulu ini hasil jajak pendapat di akun X Metro TV yang tentunya pollingnya ini sudah dibuka sejak awal program Selamat Pagi Indonesia ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, isu apa yang harus diprioritaskan para baca pres untuk memikat pemilih muda? Iya, Jawaban A paling tinggi ya, Gema ya? Iya, ini paling tinggi adalah lapangan kerja dengan persentase 43,3%. Meskipun pilihan lain juga terisi ya Reza ya, ada Betul. mengendalikan harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi dan juga kualitas pendidikan. Jadi lapangan kerja, kemudian juga pengendalian korupsi dan juga kualitas pendidikan. Dan Oke. kita juga akan mendengar ya pendapat dari para pendengar Sobat X yang sudah bergabung bersama kami. Ini sudah ada Mas Luki @Luki Mangsero. Selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi Mas Luki. Ya, selamat pagi Metro TV. Baik, Mas Luki, jadi Salam isu dari apa yang Bitung. menurut Anda paling penting untuk disampaikan oleh para bakal calon presiden ini, Mas Luki? Ya, sebetulnya untuk kendala-kendala dalam capres tahun depan ini adalah kendala-kendala yang sama ya. Sebetulnya pemilih-pemililih muda sudah kehilangan trust gitu untuk para pemilih, para capres-capres karena memang dalam dipermasalahkan dalam keadaan yang sama, yaitu masalah pendidikan dan lapangan kerja. Di Indonesia sendiri dianjurkan kita harus memiliki sebuah standar pendidikan untuk memiliki sebuah lapangan pekerjaan. Namun setelah terjadinya sekolah dan aktivitas kuliah, ternyata negara sendiri belum mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan yang formal menurut tingkat-tingkat pendidikan tersebut. Akhirnya diarahkan juga ke teknologi. Di teknologi pun juga memiliki kendala yang sama dalam beberapa tahun ini. Ya mungkin kita hanya melihat di perkotaan ya, tapi kalau untuk di pedesaan mungkin lebih cenderung lagi, lebih susah lagi gitu. Nah, Oke. di sini sudah terjadi sebuah ketidakstabilan ekonomi antara kota dan desa. Nah, kurang lebihnya ke depan capres dan cawapres ini memiliki sebuah sinergi ya, bukan untuk hanya kepentingan politik ataupun golongan tertentu. Nah, tapi untuk memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Nah, di sini harus ditekankan untuk capres-capres yang akan datang gitu, maupun cawapresnya. Nah, mindsetnya harus diperbaharui lagi, Pak. Baik. Baik, Mas Luki, terima kasih atas komentarnya di Selamat Pagi Indonesia. Kita langsung tanyakan lagi nih ke Prof. Karim. Prof. Karim, jadi sebenarnya PR-nya ini membangun trust para baca pres ini kepada para akademisi, khususnya para akademisi dan juga para mahasiswa begitu ya, para pemilih pemula begitu, Prof. Karim. Tapi bagaimana Anda melihat, Prof. Karim, para baca pres ini benar-benar bisa membangun trust itu yang dibangun melalui kuliah kebangsaan ini, Prof? Ya, trust itu kan soal integritas ya. Ketidakpercayaan akan luntur ketika integritas mereka itu diragukan. Dan integritas itu artinya seseorang dikatakan berintegritas ketika ia tidak tersentuh hukum. Bukan berarti dia dilindungi hukum, tapi tidak tersentuh hukum karena tidak ada masalah yang membuat dia harus berurusan dengan hukum. Sebab kata integritas itu kan dari kata tag itu artinya tak tersentuh. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Inilah pentingnya rekam jejak mereka. Rekam jejak dalam mengelola urusan publik itu akan bicara. Jadi sekali lagi fakta-fakta hadirkanlah. Pengalaman mereka mengelola negara, mengelola pemerintahan, baik lokal maupun nasional, hadirkan itu. Sebab hanya itu yang akan meyakinkan publik. Sebab ketika deviasi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan terlalu lebar,
sejuta kata yang ia ungkapkan itu tidak akan bertenaga, akan lumpuh ketika kata-kata berhadapan dengan fakta. Jadi menurut saya bagus ketika menjawab pertanyaan itu bukan hanya dijawab secara verbal, tapi hadirkan evidence, fakta ketika dia menangani kasus yang berkaitan dengan itu. Jadi bukan Oke, hanya Prof. Karim, klaim, kita juga akan tapi melihat disampaikan. nih, ada sejumlah statement juga yang dilempar oleh Ganjar ketika kemarin melakukan kuliah umum ya. Di hadapan mahasiswa, baca pres Ganjar Pranowo mengaku dirinya hanya sebagai penjabat kampung. Kita akan melihat bagaimana. Saya ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat pusat. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Lagunya Niki apa yang terkenal? High School in Jakarta. Saya penggemar juga sih. Kenapa ini saya ceritakan? Ini anak Indonesia hidup di California. Dan mahal sekali kalau mau ngundang dia. Waktu dia tampil itu dia pernah membawakan lagu di apa? Coachella ya, di Coachella ya. Iya betul ya. Dia membawakan lagu apa? No, bukan yang lagu Indonesia. Sempurna. Tahu ini Pak Darsono. Biar Bapak nanti cat rambut. Itu lagu Sempurna, itu lagu pertama yang dilakukan di Coachella ya, lagu Indonesia pertama. Ya, Prof. Karim, ada dua statement yang disampaikan oleh Ganjar di hadapan para mahasiswa. Yang pertama, ia mengatakan hanya pejabat kampung. Kemudian juga mengatakan penggemar dari Niki, penyanyi Indonesia yang terkenal di Amerika. Nah, dari dua poin ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Ganjar? Apakah ia mencoba untuk memudahkan dirinya di hadapan para mahasiswa? Tapi apa sebenarnya poin yang ingin disampaikan oleh Ganjar? Saya kurang paham ya apa maksudnya karena saya kurang hafal konteks pertanyaan itu. Tetapi kan kalau melihat praktek dan syarat-syarat terbaik untuk menjadi bagian dari komunitas yang dihadapi itu adalah mengidentifikasi sebagai bagian dari. Jadi mungkin itu salah satu cara dan pembacaan yang bersangkutan terhadap segmen yang hadir di depannya. Karena segmen yang hadir di depannya adalah anak-anak muda, mungkin yang dia ceritakan itu adalah momen-momen yang akan menguatkan dirinya dengan anak muda. Tetapi jangan lupa, ini UI loh, ada di Jakarta, mahasiswanya datang dari kota, datang juga dari kampung. Jadi tidak semuanya orang kampung gitu ya. Nah, menurut saya yang penting sebenarnya adalah level terendah dari seorang pemimpin itu adalah one of us. Satu di antara mereka, satu di antara kita. Jadi pemimpin itu bukan datang dari planet yang berbeda gitu. Tapi pemimpin hadir dari bumi yang sama, dari tempat yang sama. Tapi bukan hanya itu ikatan paling rendah, itu ikatan paling dasar. Ikatan kedua, the best of us. Seorang pemimpin dipilih bukan hanya satu di antara kita, bukan hanya satu di antara kita bagian kita, tapi dialah yang terbaik di antara kita. Jadi tidak cukup hanya menjelaskan retorika bahwa saya adalah Anda adalah saya juga. Tapi tunjukkan bahwa saya terbaik di antara Anda, bukan menyombongkan diri, tapi tunjukkan prestasi dalam memegang jabatan. Dan yang terakhir, pemimpin akan dinilai itu the most of us. Pemimpin yang paling banyak merepresentasikan hal-hal yang disita-citakan, pemimpin yang paling peka terhadap hal yang ditakutkan dan disemaskan oleh para audien yang ada di hadirnya. Jadi pemimpin yang baik adalah mereka yang akan bertindak sebelum rakyat memintanya, karena adanya kesamaan pikiran, kesamaan perasaan, sebab pemimpin dan rakyat menghirup udara yang sama, memahami persoalan yang sama. Itu intinya sebenarnya. Baik, terima kasih pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi atas penjelasannya dan waktunya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu, Prof. Karim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.